Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Gloria, di channel kita FNC Channel. Di video kita yang kali ini, aku lagi pengen ngebahas sebuah pulau di negara Indonesia yang dimiliki oleh 3 negara. Wah, pulau apa nih? Kita bahas sama-sama yuk! Nah, jadi pulau yang pengen aku bahas hari ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini ya, yang kita tahu dimiliki oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Jadi Indonesia itu yang nempatin pulau ini terbanyak. Jadi sekitar 73% dari pulau ini itu dimiliki oleh Indonesia. Terus Malaysia itu menempati pulau ini sekitar 26% dari pulau ini, dan yang paling dikit adalah Brunei Darussalam, yaitu sekitar 1%. Nah, Pulau Kalimantan ini termasuk pulau yang gede. Jadi Pulau Kalimantan ini merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland, Papua, baru Kalimantan. Kadang-kadang kita dengar ya Kalimantan tuh disebut orang Borneo. Nah, kalau Borneo itu nama dari Kalimantan yang terkenal di kalangan orang-orang Eropa. Nama Borneo itu kemungkinan berasal dari Kesultanan Brunei. Jadi kayak Brunei sama Borneo kan hampir sama, katanya hampir sama gitu. Tapi kalau Kalimantan tuh lebih dikenal di orang-orang Indonesia nih. Sebagai buktinya, pihak residen Belanda di tahun 1850-an tuh nulis-nulis surat ke orang-orang Indonesia, dan pihak residen Belanda ini memakai nama Kalimantan terus di surat ini. Padahal di kalangan Eropa nama Borneo lebih terkenal, tapi residen Belanda menyesuaikan karena lagi bicara dengan orang-orang Indonesia. Nah, jadi residen Belanda pakai nama Kalimantan. Nah, kalau di video ini kan kita pengen ngebahas ya kenapa pulau ini tuh bisa dimiliki oleh 3 negara. Nah, itu semua dimulai dari zaman Kesultanan Brunei. Nah, jadi kalau negara Brunei Darussalam nih yang kita tahu sekarang ini, itu merupakan bekas dari pusat pemerintahan kerajaan Brunei zaman dulu. Basically kerajaan Brunei itu udah habis, jadi tinggal sisanya ini yang jadi Brunei Darussalam ini. Kesultanan Brunei itu sempat jaya dan kuat di masanya. Jadi Kesultanan Brunei itu di sekitar tahun 1500-an sempat nguasain seluruh pulau Kalimantan. Jadi tahun 1500-an itu adalah masa kejayaan atau keemasan dari Kesultanan Brunei. Nah, waktu itu sultan yang memimpin adalah Sultan Bolkiah, bukan Sultan Hasanal Bolkiah yang sekarang ini ya, tapi ini Sultan Bolkiah zaman dulu dari tahun 1500-an. Tapi sayangnya ketika masuk tahun 1600-an itu di Kesultanan Brunei itu banyak masalah internal di dalam kerajaan itu yang menyebabkan kesultanan ini itu goncang. Jadi kayak pada biasanya kalau misalnya di suatu kerajaan ada yang ngerebutin tahta jadi raja terus berantem sendiri di dalam kerajaan. Nah, itu masalah yang terjadi di Kesultanan Brunei di tahun 1600-an. Ini menyebabkan Kesultanan Brunei jadi terpecah belah. Terus di tahun 1800-an itu Kesultanan Brunei itu jadi semakin tidak karuan karena banyak masalah internal tadi yang udah aku ceritakan. Jadi Kesultanan Brunei ini goncang. Jadi itu sangat mudah ya bagi negara-negara Eropa itu untuk mengambil alih daerah-daerah milik Kesultanan Brunei. Contohnya itu Belanda di tahun 1800-an datang ke Kalimantan bagian selatan, dan akhirnya Belanda berhasil mengambil alih Kalimantan di bagian selatan. Jadi contohnya yang Belanda kuasain tuh Banjarmasin, Sambas, Pontianak. Terus di bagian barat laut Pulau Kalimantan, jadi kayak daerah Sarawak gitu, itu sama Kesultanan Brunei ke seseorang kebangsaan Inggris yang bernama James Brooke. Jadi Kesultanan Brunei itu ngasih aja ke James Brooke sebagai hadiah untuk membantu Kesultanan Brunei menghadapi pemberontakan yang terjadi di Kesultanan Brunei. Karena kayak tadi yang udah aku bilang kan, di dalam Kesultanan Brunei itu banyak problem, banyak masalah internal, juga banyak orang yang memperebutkan tahta. Nah, jadi James Brooke ini membantu Kesultanan Brunei untuk meredakan masalah-masalah ini. Nah, jadi dia dapat hadiah tanah di Sarawak ini. Nah, akhirnya James Brooke ini jadi raja di situ. Nah, pas dia jadi raja, dia memperkuat kekuasaannya. Jadi kekuasaannya itu semakin lebar sampai jadi Sarawak yang kita tahu sekarang ini. Nah, James Brooke itu banyak dipanggil orang tuh Raja Putih karena memang dia orang bule, orang kulit putih. Jadi dia sering dipanggil orang Raja Putih. Nah, kalau di bagian timur lautnya Kalimantan nih, itu dikuasain oleh kerajaan Inggris. Jadi kerajaan Inggris itu mulai datang tahun 1870-an dan mengambil alih bagian timur laut dari Pulau Kalimantan. Sarawak ini kan tadi dipimpin oleh James Brooke.
Nah, terus sama James Brooke diwariskan ke keturunan-keturunannya. Nah, sampai pewaris yang kedua setelah James Brooke, jadi dia itu Raja Putih terakhir di Sarawak, namanya Charles Viner Brooke. Dia ini jatuhnya ngejual Sarawak ke kerajaan Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi kerajaan Inggris ngasih dia kompensasi duit karena udah ngelepas tanah Sarawak buat kerajaan Inggris. Nah, jadi jatuhnya bagian utara Kalimantan nih hampir semuanya dikuasain oleh Inggris. Nah, kalau yang selatan tetap ya Belanda yang tadi udah aku ceritain. Nah, jadinya Kesultanan Brunei ini kejepit. Tanahnya tinggal dikit doang nih. Yang sampai sekarang kita tahu ini Brunei Darussalam ini. Nah, jadi di tahun 1888 Sultan dari Kesultanan Brunei yang namanya Sultan Hashim Jalilul Alam Akamadin, dia itu minta tolong sama kerajaan Inggris untuk berhenti melebarkan kekuasaan mereka di Kalimantan. Akhirnya kerajaan Inggris mau nolongin Kesultanan Brunei. Akhirnya di tahun 1888 kerajaan Inggris itu menandatangani perjanjian perlindungan buat Kesultanan Brunei. Jadi Kesultanan Brunei itu jadi protektorat Britania, yang artinya daerah Kesultanan Brunei ini jadi daerah perlindungan Inggris, tapi bukan berarti tanah dari Kesultanan Brunei itu milik Inggris. Tanahnya tetap punya Kesultanan Brunei. Nah, tanah dari Kesultanan Brunei yang tersisa yang jadi daerah protektorat kerajaan Inggris itu ya sampai sekarang ini yang kita tahu ya Brunei Darussalam itu. Akhirnya di tahun 1984 Kesultanan Brunei itu merdeka dari kerajaan Inggris. Dan akhirnya menjadi negara yang kita tahu sekarang ini, Brunei Darussalam. Nah, jadi sampai sini pengertian yang kita dapat itu adalah Kalimantan yang selatan dikuasain oleh Belanda. Terus yang daerah barat laut itu tadi dikuasain oleh James Brooke ya. Jadi Kesultanan Brunei ngasih tanah Sarawak buat James Brooke ya kan. Terus yang timur laut emang diambil alih oleh kerajaan Inggris. Nah, tapi keturunan dari James Brooke ini ngejual tanah Sarawak ke kerajaan Inggris, jadi dibeli sama kerajaan Inggris. Nah, jadi daerah barat laut juga dikuasain oleh kerajaan Inggris. Nah, jadi hampir seluruh Kalimantan Utara itu dikuasain sama kerajaan Inggris kan, kecuali daerah Kesultanan Brunei yang tersisa tadi, yang kecil itu. Kalau di hukum modern itu kan ada ya yang namanya uti possidetis, yang dalam bahasa Latin artinya negara-negara zaman sekarang yang merdeka itu batas wilayahnya itu ya sampai wilayah penjajahnya zaman dulu. Misalnya nih, Belanda kan nguasain bagian selatan Kalimantan. Nah, akhirnya ya bagian selatan Kalimantan ini dimiliki oleh Indonesia. Kalau yang kita tahu tadi kan ya apa yang barat laut sama timur laut udah dimiliki oleh kerajaan Inggris kan. Nah, itu ya jadi Malaysia, karena yang kita tahu memang Malaysia dijajah oleh Inggris ya. Nah, terus Kesultanan Brunei yang tadi sisa, yang belum sempat diambil alih oleh kerajaan Inggris, itu akhirnya sekarang jadi Brunei Darussalam, karena kerajaan Inggris tuh nggak sempat ngambil alih tanah Kesultanan Brunei yang tersisa itu. Itulah mengapa Kalimantan dimiliki oleh 3 negara. Demikian video singkat kita kali ini mengenai sejarah dari Pulau Kalimantan. Kayak kenapa Kalimantan itu dimiliki oleh 3 negara. Semoga video ini menjawab pertanyaan kalian semua. Jika kalian ada pertanyaan, boleh banget tanya di kolom komentar di bawah. Bagi yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.